Kenapa orang Arab sebelum Islam itu dijuluki dengan jahiliyah atau bodoh? Jika kita membaca sejarah, kita akan menemukan banyak fenomena yang dilakukan oleh orang Arab yang tak masuk akal, hingga logis sama sekali. Seperti menyembah berhala, mereka menyembah berhala dari apa yang mereka ciptakan sendiri. Pikirkan, satu zat yang maha menolong, yang maha mencipta, diciptakan oleh tangan manusia yang sangat lemah. Bodohnya lagi, mereka menciptakan berhala itu dari roti atau kurma, yang kalau mereka lapar, mereka malah memakannya. Contoh yang lain adalah mereka memiliki tradisi yang disebut dengan waqdul banat, atau menguburkan anak perempuan yang baru lahir. Padahal, itu adalah anak kandung mereka sendiri. Gak ada logika apapun yang bisa membenarkan perbuatan itu. Meskipun mereka menganggap bahwa memang perempuan pada masa itu tidak ada gunanya, tidak ada fungsinya dalam kehidupan mereka. Sebenarnya masih banyak fenomena-fenomena yang lain yang menunjukkan betapa bodoh mereka. Tapi dua fenomena tadi aja udah membuktikan bahwa orang Arab ini benar-benar layak untuk disebut jahili atau bodoh. Namun ada satu hal yang harus kita tanyakan. Mengapa sih sebetulnya orang Arab sebelum Islam ini sangat bodoh? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita harus membaca sejarah. Yang pertama, orang Arab jahiliyah itu tinggal di satu wilayah yang sangat keras, yang sangat tandus, yang tidak terbayangkan manusia bisa hidup di wilayah tersebut. Wilayah yang keras itu tentu minim sumber daya alam. Ini benar bisa dibayangkan bagaimana manusia itu bisa hidup di satu wilayah yang minim sumber daya alam. Bahkan saking kerasnya wilayah ini, saking minimnya sumber daya alam wilayah ini, orang Arab jahiliyah itu tidak memiliki satu tempat tinggal yang pasti. Mereka selalu berpindah-pindah tempat, mencari titik-titik sumber daya alam ada, mencari titik-titik di mana hujan turun. Bayangkan saja jika kita tinggal di satu wilayah yang seperti itu. Dan mau tidak, siapa saja yang tinggal di wilayah seperti itu harus mempertaruhkan nyawanya. Begitu pula dengan orang Arab. Mereka sehari-harinya mempertaruhkan nyawa, memikirkan bagaimana caranya untuk bisa hidup. Belum lagi, karena sumber daya alam yang minim, kemudian banyak yang membutuhkan, mereka harus bersikut satu sama lain untuk memperjuangkan kehidupan. Kerasnya dinamika kehidupan jahiliyah yang seperti itu tidak memberikan mereka kesempatan untuk berpikir tentang hal-hal yang lain, untuk berpikir seperti yang dipikirkan oleh bangsa Persia dan Romawi yang merupakan tetangga mereka pada masanya. Mereka tidak sempat untuk memikirkan bagaimana caranya untuk membangun pemerintahan. Mereka tidak sempat untuk memikirkan bagaimana caranya membangun gedung-gedung yang tinggi. Mereka tidak sempat untuk memikirkan bagaimana caranya mengembangkan teknologi. Boro-boro memikirkan itu, mereka memikirkan makan saja sudah susah. Mereka dipaksa untuk tidak menanyakan hal-hal yang seperti itu. Yang kedua, mereka selalu mengikuti nenek moyang mereka. Bangsa Arab jahiliyah hidup dalam satu masa di mana tidak ada petunjuk kehidupan pada masanya. Tidak ada satu sosok yang menunjukkan mereka kepada jalan kehidupan yang ideal. Mereka benar-benar buta arah, tidak tahu kehidupan ini mau dibawa kemana. Oleh karena itu, satu-satunya yang bisa mereka jadikan pedoman, yang bisa mereka contoh, hanyalah nenek moyang mereka. Seperti yang tadi disebut, karena wilayah mereka itu benar-benar sangat keras, sehingga membuat mereka tidak terlatih untuk bertanya inti dari apa yang mereka lakukan. Mereka hanya mengikuti jejak-jejak nenek moyang mereka. Nenek moyang mereka menyembah berhala, mereka ikut menyembah berhala. Nenek moyang mereka menguburkan anak perempuan, mereka ikuti juga tanpa basa-basi. Dan tanpa bertanya, apakah nenek moyang saya benar? Apakah nenek moyang saya tidak salah? Mereka tidak mampu untuk bertanya demikian. Nah, dua faktor tersebut sudah cukup untuk menjawab kenapa bangsa Arab jahiliyah ini benar-benar bodoh.